Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Sidang kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Gianyar ricuh. Keluarga korban emosi dan mengejar terdakwa. Seorang warga Inggris tewas terseret arus di Pantai Legian, Badung. Kasus gigitan anjing yang bisa memicu rabies masih tinggi di Karangasem. Kasus campak di Karangasem saat ini menurun. Namun warga tetap harus waspada, terutama wilayah yang masuk kejadian luar biasa atau KLB campak. Sebelumnya kasus campak menyerang 129 orang anak di sejumlah wilayah, utamanya di 2 wilayah yang masuk KLB kasus campak, yakni di lingkungan Karangsokong, Subagan, dan di Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Bebandem. Menurut Dinas Kesehatan Karangasem saat ini, kasus campak sudah jauh menurun, hanya ada 1 hingga 2 orang anak saja yang masih dalam perawatan di Rumah Sakit Karangasem. Meski demikian, Dinas Kesehatan Karangasem masih terus melakukan vaksinasi di daerah yang masuk KLB tersebut. Kalau ketersediaan vaksin cukup, Pak. Nah, cukup, jadi kita juga sudah di backup dan ini juga diasistensi atau didampingi oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Dari tim provinsi, mulai kasus ini muncul sudah 2 kali ke sini untuk melakukan pendampingan, termasuk melakukan penyelidikan epidemiologi. Kami juga berterima kasih kepada Kementerian Agama yang sudah membantu dalam mensosialisasikan dan mendampingi pada saat pelaksanaan ORI. Terakhir mungkin Pak, imbauan kami kepada masyarakat, jadi mengingat ini penyebarannya adalah melalui droplet atau percikan, baik melalui hidung, mulut, ataupun tenggorokan orang yang terinfeksi. Jadi harapan saya kepada masyarakat yang ada sakit harus memakai masker tentunya. Kemudian bagi yang keluarganya mengalami gejala demam dengan timbul ruam-ruam ini, segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk ditata laksana sesuai dengan ketentuan. Virus penyakit campak menyebar melalui droplet atau cairan air liur yang dikeluarkan seseorang dari hidung atau mulut saat bersin, batuk, atau saat berbicara. Warga diimbau untuk mengenakan masker jika tengah berinteraksi dengan warga yang tengah menderita penyakit campak, menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Dunia maya terkejut dengan sidak anggota DPRD Provinsi Bali pekan lalu. Dari hasil sidak, anggota DPRD menemukan lahan hutan mangrove telah berubah menjadi pabrik proyek konstruksi milik warga negara asal Rusia. Video ini akhir pekan lalu beredar di media sosial sehingga menuai kritik dan kecaman netizen. Mereka menilai alih fungsi lahan menjadi salah satu penyebab banjir bandang di Bali beberapa waktu lalu. Gubernur Bali Wayan Koster berjanji akan mempelajari lebih detail temuan hasil sidak DPRD Provinsi Bali. Menurutnya, lahan proyek tersebut memang bersebelahan dengan kawasan hutan mangrove dan memiliki dokumen kepemilikan lahan yang sah. Temuan bangunan itu mesti dipelajari secara lebih dulu karena yang di mangrove itu memang ada lahan milik warga yang berbatasan dengan kawasan mangrove, bukan mengambil wilayah mangrove. Jadi ini mesti, karena ada dokumen resmi, ada sertifikat. Jadi kalau memang milik pribadi, ya itu hak pribadi orang. Hanya saja pembangunannya mesti dikendalikan. Gubernur mengapresiasi langkah positif DPRD Provinsi Bali yang melakukan sidak di sejumlah wilayah terkait alih fungsi lahan di sepanjang sungai, pelanggaran tata ruang hingga kondisi sungai yang kotor dengan buangan sampah. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.
Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa banjir bandang yang menghantam sejumlah wilayah di Bali. Saat ini pemerintah masih terus mendalami evaluasi pasca bencana banjir yang terjadi pada awal bulan lalu. Proses evaluasi tidak hanya di daerah aliran Sungai Ayung, tapi juga di seluruh daerah aliran sungai. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisal Nurrofik mengatakan, perubahan iklim telah merubah pola iklim dan pola curah hujan sehingga menjadi tantangan baru. Sorry, saya tidak menyalahkan alam, tetapi ini benar-benar terjadi. Perubahan iklim ini benar-benar telah merubah pola dari curah hujan dan musim. Ini kalau kita ngomong gitu pasti nanti dibully. Tetapi prinsipnya bahwa kita wajib menjawab tantangan alam dengan curah hujan yang kemarin sangat ekstrim ya, di angka 245,75 mm per hari. Jadi sedemikian besar. Nah, dikalikan dengan luas ayun, maka jutaan meter kubik yang turun hari itu. Sementara landscape kita, bagaimana kita desain, kita cermati dengan Bapak Gubernur, das ayun yang jumlahnya, das ayung yang jumlahnya luasnya 49.000, pepohonannya hanya tersisa 1.500 hektar. Nah, ini yang kemudian oleh Bapak Gubernur sedang dikaji dengan detail bersama kita. Sementara Gubernur Bali Wayan Koster berjanji akan memetakan dan mengaudit 4 sungai, yakni Sungai Badung, Sungai Ayung, Sungai Mati, dan Sungai Unda. Keempat sungai ini menurutnya penting karena berpotensi menimbulkan bencana banjir. Kita akan memetakan dari hulu sampai ke hilir. Jadi akan diaudit semua apa permasalahan yang ada di 4 sungai ya di Bali. Ayung, Tukan Badung, Tukan Mati, Tukan Unda. Ini yang besar sekali, yang lintas kabupaten dan yang berpotensi menimbulkan banjir besar. Dan yang sekarang yang prioritas itu adalah Tukan Badung sama Tukan Ayung dan Tukan Mati. Menteri dan Gubernur Bali menanam 500 bibit pohon diantaranya bibit pohon mangga, cempaka, rejasa, nangka, nagasari, serta jenis pohon lainnya. Pohon ini tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga memberi manfaat ekonomis untuk masyarakat. Selain itu, untuk pencegahan, pemerintah Bali akan menggandeng lembaga dan kementerian terkait untuk membangun sistem drainase yang memadai. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.